Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Nungguin ya siaran live-nya Pojok Syahnas hari ini. Hari ini saya sama Ca Islah membicarakan tentang bagaimana perdebatan sengit antara sains dan agama. Sains dan agama kan harusnya mesra ya hubungannya ya. Tapi entah kenapa belakangan suka menjadikan bermusuhan. Sebetulnya kan tetapi kayak suami istri atau kakak adik. Jauh wangi, deket bau kan gitu ya. Jadi mesti jauh-jauhan. Nah, Cais hari ini Cais. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cais abis dari Densus. Nggak habis ngisi acara, habis ketemuan sama di sana tentang materi-materi webinar juga. Oh, Cais juga pasti akan sibuk untuk dipanggil buat ngomongin sains dan agama. Kalau begitu sebelum ngomong kemana-mana webinar, ngomongnya di Pojok Syahnas aja. Siap. Ayo silakan Cais. Memang sebenarnya ngomongin apa namanya ya, pertentangan antara sains dengan agama ini memang agak sedikit harus disederhanakan bahasanya. Karena memang bahasa tentang sains dan agama ini ada filsafat di situ yang memang agak rumit sebenarnya kalau diungkapkan dalam kalimat. Tapi memang pertentangan antara sains dengan agama ini sudah terjadi berabad-abad sebenarnya. Betul. Ini juga terjadi terutama di dalam Islam ya. Di dalam Islam itu ketika kebangkitan intelektual Islam pada abad pertengahan itu sangat marak. Artinya terjadi diskursus keilmuan. Saya pernah nulis tentang putaran bumi yang diketemukan oleh orang Yunani itu pada tahun ke-100 Masehi. Jadi tentang putaran bumi yang bergeser 1 derajat dalam 100 putaran. Itu nunggu 700 tahun untuk disempurnakan oleh Ibnu Yunus dari Mesir itu setelah diterjemahkan dari bahasa Yunani ke bahasa Arab. Lalu kemudian dia berusaha untuk menemukan itu dan ternyata hitungan dari Yunani ini salah selama 700 tahun. Jadi sebenarnya menurut Ibnu Yunus itu 1 derajat dalam 70 tahun putaran bumi itu bergesernya. Lalu ada namanya Kopernikus segala macam. Artinya apa? Bahwa saat itu memang diskursus sains di dalam agama, di dalam Islam terutama itu memang sangat marak. Tapi kemudian ada beberapa tentangan terhadap sains itu sendiri. Nah, ini mulailah Islam dan juga beberapa agama di Eropa kembali ke dalam ortodoksi istilahnya. Salah satu yang mengerem tentang sains di dalam Islam itu adalah Imam Al-Ghazali dalam Tahafut Al-Falasifah itu. Yang menentang bahwa filsafat keilmuan di dalam Islam itu sudah terlalu melebar dan sudah terlalu banyak mengutip dari orang-orang Aristoteles, dari Galen dan sebagainya, dari filsuf-filsuf Yunani itu ditentang. Nah, sejak saat itulah mulai timbul ada sedikit hambatan. Kemudian sains di dalam Islam itu agak sedikit ngerem dan pada akhirnya ya seperti sekarang. Nah, sains dan agama itu sendiri memang sangat pasti akan bertolak belakang secara kasat mata ya. Sains sendiri kan sangat materialistik. Apa yang diraba, apa yang dilihat itu adalah apa yang ada. Agama kan kalau menurut bahasa filsuf sains itu kan dianggap tahayul, superstitious. Jadi superstitious itu adalah dianggap tahayul karena menuhankan sesuatu yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa diraba. Ini pertentangannya. Dari sejak dulu memang seperti itu. Tapi bukan berarti sains itu sangat kalkulatif dan rigid. Tidak juga. Sains sendiri itu mengalami perkembangan yang turun naik. Pertentangan di dalam sains sendiri juga tinggi. Di dalam agama juga tinggi. Perbedaan tafsir, perbedaan segala macam itu. Hilafiyah. Kurang lebih itu prolognya. Hilafiyah. Kurang lebih prolognya kayak gitu. Baik, Bubu. Cais, saya nulis di feed, di caption gitu ya, adalah ilmu pengetahuan. Abisnya kan Cais kan masangnya foto saya sama Gilang, jadi saya nulis caption gini.
sains itu ternyata drummer. Enggak deh. Ilmu Pasangan pengetahuan, mesra. ilmu pengetahuan dan agama memiliki hubungan yang erat dan bermasalah. Sama seperti antara saudara kandung atau bahkan suami istri. Keduanya mengagungkan kebesaran dunia dan berkeinginan untuk mengetahui apa yang terjadi di belakangnya. Pertanyaannya, sejauh mana agama mampu memandu masyarakat? Ini tentu tergantung pada kemampuan para tokoh agama yang mampu menunjukkan bahwa agama memberikan pencerahan sebagaimana ketika pertama kali muncul. Begitu, Cais. Ya, Karena kenapa saya mengangkat ini? Karena ada salah satu postingnya Cais yang buat saya bagus sekali. Saya sampai bilang, Cais saya mau ini. Saya bilang begitu. yang langgar tua itu kan. Jadi ternyata bertemu Tuhan dengan sangat sederhana, dilanggar tua. Langgar tuh apa ya bilang? Bukan masjid kecil, apa musola? Apa ya namanya? Musola. Musola tua yang dindingnya hanya bilik dibandingkan marmer-marmer mahal dari Ya. Eropa. Silakan, Cais. Ya, artinya memang kalau kita kembali ke pertentangan sains maupun agama, itu memang faktor spiritual dan faktor material ini kan memang nggak pernah ketemu. Karena memang spiritual ini kan memang tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tapi kehadirannya terasa bagi orang-orang yang tertentu juga. Tapi kalau sains kan jelas. Ketika sains itu menemukan teori Darwin menemukan teori evolusi segala macam itu, agama itu menjadi patah di situ. Artinya teori-teori agama, sejarah-sejarah yang disajikan oleh agama kepada kita tentang terbentuknya manusia dari tanah liat, perempuan dari tulang rusuk, dan sebagainya itu akan patah di tangan Darwin. Ini yang menjadi pertentangan. Apalagi kayak pandemi kita sekarang nih. Saya akan membuat analogi tentang pandemi sekarang ini. Sains mengatakan kita harus rebahan di rumah. Kita harus social distancing. Kita harus pakai masker. Kita harus cuci tangan pakai sabun. Kita harus pakai sanitizer segala macam. Itu kan sains. Tapi sains itu nggak selalu rigid di situ. Tidak harus selalu statis di situ. Terlalu dinamisnya sains kadang-kadang itu membuat ambigu juga. Ya. Misalnya, awal-awal WHO bilang hanya orang yang mengalami reaksi yang boleh pakai masker. Yang sehat nggak boleh pakai masker. Habis itu dirubah lagi. Lalu ada pernyataan virus ini dibawa oleh angin, oleh udara. Lalu enggak lewat udara penularannya, hanya lewat touching gitu segala macam. Belakangan ganti lagi. Tapi bagaimana agama menyikapi itu? Ini urusan Tuhan padahal. Kita anggap semua adalah, bukan kita anggap ya. Kita semua yang beragama ini pasti akan meyakini eksistensi Tuhan. Coba, di hadapan sains, Tuhan harus mengalah. Inilah menurut saya ya, fleksibiliti agama dibanding dengan sains itu di situ. Coba bayangin, gereja ditutup, masjid ditutup, Jumatan juga nggak perlu. Cukup ganti sholat zuhur. Artinya ada opsi-opsi yang disediakan oleh agama demi sains. Ini yang pertama dulu. Haji juga ditutup. Sholat id segala macam. Artinya di sini adalah, ini sebenarnya bukan siapa yang kalah, siapa yang menang. Kalau kita ambil garis benang merahnya adalah ketika agama bertemu dengan humanity dan sains juga bertemu dengan humanity, maka disitulah titik temunya. Tidak ada lagi kontradiksi di antara keduanya sebenarnya. Kalau mereka ini, dua ini, based on humanity. Kalau sudah humanity itu lost, hilang semuanya, baik sains akan menjadi kejahatan. Baik agama juga akan menjadi kejahatan. Betul. Terorisme, ekstremisme, betul. Dan juga di dalam sains sendiri, bom atom, bom senjata kimia, betul. Segala macam itu adalah betul. Out of humanity. Iya, iya. Menurut saya begitu. Paham. Kalau begitu, Cais, saya tuh, yang tadi tuh kalau langgar tuh bahasa Indonesianya namanya surau, gitu. Oh, surau ya. Iya. Soalnya saya biasa ngomongin Arab, ana, antum gitu loh. Gaya. Cais, ini ada pertanyaan bagus dari Rif Ananda. Cais numpang tanya, kenapa dahulu zaman abad pertengahan Islam sangat melek dengan sains?
Kan emang angka juga dari Arab ya, Cais ya. Ya, Nah, kemudian sementara sekarang jauh benar dari sains. Kira-kira sejak kapan sejarah umat Islam mengalami kemunduran itu? ini saya mesti ngulang tadi ya, tapi akan saya ceritakan lebih rinci. Kita tahu ya Ibnu Sina itu juga bapak kedokteran. Dulu itu Baghdad itu dan juga sekitar Arab itu adalah epicentrum ilmu pengetahuan. Ketika Khalifah pada zaman Bani Abbasiyah itu Ya. keilmuan itu sangat mencapai puncaknya ketika mereka ini menganut faham Mu'tazilah. Baitul Hikmah itu juga pada zaman Khalifah Harun al-Rashid itu juga terjadi di situ. Mereka ini tidak peduli. Mu'tazilah ini sebenarnya orang-orang yang sangat terbuka kalau menurut saya. Ada orang yang bilang malah justru tertutup, tapi menurut saya terbuka. Ini buktinya di sini. Jadi semua keilmuan mau dari Persia, mau dari Eropa, semua dijadikan melting pot di dalam Baitul Hikmah itu. Itulah kenapa Islam itu sangat sangat kuat di situ, keintelektualannya, sainsnya juga. Al-Khawarizmi menemukan angka 0 dalam matematika, coba bayangin. Itu orang Islam Persia. Ibnu Sina juga yang menjadi cikal bakal lanskap ilmu kedokteran sampai sekarang itu masih Betul. dipakai. Dan waktu urusan pandemi corona, beliaulah yang turun tangan di saat itu. Iya, Ibnu iya Sina. benar. Iya. Iya, tahun hitam istilahnya waktu itu. Iya, betul. Bukan Lanjutkan. COVID. Iya, Nah, bukan terus COVID. bukan COVID. Ibnu Hayyan juga yang menciptakan kamera. Cikal bakal kamera itu orang Islam itu di Arab. Itu kemudian ada pertentangan di situ karena ternyata ilmuwan-ilmuwan ini memang karena justru melting pot itu ada beberapa kalangan fundamentalis yang menolak. Ya, ini masalahnya. Saya ceritakan tadi ada tahafud al-falasifah dari Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali sebenarnya bukan menentang ilmu pengetahuan, tapi dia tidak mau semua elemen-elemen dan layer-layer keilmuan dari manapun itu dimasukkan dengan yang ditakutkan mungkin adalah terjadi akulturasi akidah atau apa, mungkin kurang lebih seperti itu. Tapi kemudian itu makin menjadi ketika Islam itu terpecah belah menjadi Sunni, Syiah karena gelombang politik yang kayak gitu ya. Lalu juga ada juga orang-orang Islam, sebagian Islam yang mengaku sebagai revivalis, yang musik juga diharamkan, diharamkan begitu, pada akhirnya ini akan membuat mandek. Bahkan belakangan ini oleh orang-orang yang mengaku kaum revivalis ini, Ibnu Sina dikafirkan karena Syiah, Al-Khawarizmi, Al-Tusi, semua orang-orang hebat pada keilmuannya, ilmu hayat, ilmu falak, ilmu kedokteran semua itu, astrologi, astronomi semua itu dikafirkan karena tidak sama tafsir. Nah, ini kan makin kacau gitu. Sementara saya jujur aja, saya siaplah dituduh Syiah segala macam. Orang-orang pinter itu ada di Persia. Jadi memang di dunia ini ada orang pinter itu dikenal ada di dua daerah itu. Orang India dan juga orang Persia. Itu orang-orang pinter. Orang Yahudi nggak kita hitung. Karena orang Yahudi ketika itu ada sih literaturnya sebenarnya. Orang Yahudi karena dianggap pendatang ke situ. Nah, inilah kenapa yang membuat mandek kita itu adalah ya tafsir-tafsir ini, segregasi-segregasi ini. Akhirnya kita sibuk dengan, mohon maaf saya bukannya anti fikih, tapi kita sibuk dengan fikih-fikih soal hukum memanjangkan jenggot, masuk ke kamar kecil itu adabnya seperti itu, kita yang hanya sibuk berdebat soal itu. Akhirnya soal sains ini ketinggalan kita. Paham. Padahal sebetulnya, betul kan kalau saya salah ya, lanjutkan ya Cais. Harusnya agama dan ilmu pengetahuan sangat dekat. Karena apa? Karena kita adalah makhluk spiritual yang kebetulan saat ini jadi manusia yang harus bisa melihat secara visual, audio teori, dan merasakan secara kinestetik. Sebenarnya dulu sebelum kita jadi manusia, kita itu adalah makhluk spiritual. Sekarang kebetulan jadi manusia, nanti kalau maut menjelang, menjemput, kita jadi makhluk spiritual lagi yang sangat dekat dengan ilmu fisika harusnya. Sehingga agama tidak usah jadi pertentangan dengan ilmu pengetahuan. Kan yang ngejalanin orang spiritual, maksudnya makhluk spiritual yang sangat dekat dengan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu fisika. Ya,
Betul sekali sih sebenarnya memang. Tapi yang jadi pertentangan itu ketika manusia berwujud dalam bentuk material. Ini yang menjadi pertentangannya kan di situ. Kalau masalah starting dan kemudian endingnya, memang kita kembali lebur menjadi kita sebutlah ekstraterestrial atau atau apalah gitu. Ini juga sebenarnya soal yang gaib ini di dalam sains juga ada. Ada misalnya ada UFO, ada astrologi, sebenarnya itu kan bagian dari sains yang sebenarnya tahayul itu tadi, supernatural gitu. Nah, teori Big Bang sendiri, ini kan sebenarnya perbedaannya di situ. Pertentangan agama dengan sains itu selain teori evolusi Darwin, itu juga tentang teori Big Bang itu sendiri. Jadi ada ruang hampa, menurut orang-orang sains, terjadinya bumi dan alam jagat raya ini kan karena terjadi ledakan raksasa. Yang sebelumnya itu yang terjadi alami, yang sebelumnya itu ruang hampa kuantum kan. Iya. Mereka menganggapnya seperti itu. Tapi orang beragama menganggap bahwa ruang hampa kuantum ini adalah kekuatan Tuhan itu. Ini kan perbedaannya di situ. Dan ini terus terseret-seret sampai sekarang urusan perdebatan ini. Ya intinya begini kalau saya Bubu sebenarnya ya. Iya. Ketika agama sudah sibuk dengan urusan remeh-temeh itu. Lalu kemudian, ya saya bilang remeh-temeh. Kalau cuma soal fikih-fikih ece-ece, soal poligami yang dibahas, dikampanyekan, diseminarkan, apaan sih gitu loh. Betul. Lebay bet kata anak sekarang. Lebay bet. Lebay bet, itu aja yang dibahas-bahas. Dari dulu, ini memang akan menghambat kita. Pada akhirnya apa? Ada resistensi dari manusia-manusia yang memang selama ini agak skeptis terhadap agama. Lalu mereka ketemu dengan Richard Dawkins, ketemu dengan Stephen Hawking, ketemu dengan Thomas Aquinas, dengan Jürgen Habermas segala macam itu. Habis mereka jadi ateis. Nah ini kemudian, kita ini kalau kita berbicara tentang sains dan agama, kita ini sebenarnya di ujung tebing. Sekali kita ke tebing ya kita akan menjadi ateis kalau kita terjun ke jurangnya. Saya anggap begitulah. Kalau kita itu bisa memilah-milah antara keduanya, kita tidak akan menjadi ateis dan kita akan mengcombine dua kekuatan itu. Betul. Kurang lebih seperti itu. Jadi orang-orang beragama nih yang suka berdebat soal receh-receh itu, yang mbok ya pikirin generasi kita yang bakal jadi ateis gitu. Benar, berarti pada tanggung jawab loh. Soalnya Anda itu lebay bet ya. Jadi lebay bet. Kesian generasi muda. Kesian generasi selanjutnya kalau nih uban. Sarwa sama Cais. Jadi sebetulnya semakin sederhana ilmu pengetahuan seseorang, semakin mampu merasakan Tuhan. Itu sebabnya ada tulisannya Cais yang sangat bagus di IG-nya dengan caption juga yang selalu bagus adalah menemukan Tuhan di bilik surau yang sangat sederhana. Karena ilmu pengetahuannya pun sangat sederhana. Tidak, jadi sangat simplify semuanya, termasuk ilmu pengetahuan. Sangat-sangat. Kadang-kadang orang yang tidak mendengar apa-apa itu justru lebih tentram. Ya kan? Mereka itu orang-orang yang tidak mengenal fast food. Jadi kolesterolnya itu nggak numpuk. Kayak kurang lebih seperti itu. Lah kita kan enggak, kita dengar ada toko kue baru dari Jepang, ngantrinya ngular. Iya, itu jadi memang kemudian betapa indahnya mereka gitu, yang tidak harus berhadapan dengan dinding yang Nero Absoluto segala macam, Gramero apa yang dari pegunungan Itali segala macam itu. Toh Tuhan juga tidak melihat medianya, tidak melihat apa yang kita hadapi. Betul. Tuhan itu kan sebenarnya pola pendekatannya sangat spiritual. Kita berada di gedung yang sangat megah sekalipun, ya bisa juga ketemu Tuhan. Di surau yang lapuk itu, yang dengan dinding besek itu juga bisa. Artinya pada saat itulah sains itu sebenarnya sangat kerdil ketika orang-orang itu memerlukan sisi spiritual itu. Makanya saya bilang begini kepada teman-teman saya yang mengaku ateis, yang saya ketemu rutin itu, saya bilang, ada satu kesempatan ketika kalian sudah tidak bisa meraba apa yang tidak, kamu sudah tidak bisa menemukan makna dari apa yang bisa diraba, apa bisa dilihat, kamu akan mencari sesuatu yang tidak terlihat. Betul.
kamu akan mencari sesuatu yang tidak bisa diraba. Betul. Karena memang itu adalah satu-satunya kekuatan yang bisa masuk ke otak kita. Akan Betul. ada seperti itu. Saya udah katakan berulang-ulang ini, konon Stalin ketika mau meninggal minta pendeta. Iya, Selama benar. sepanjang hidupnya dia ateis, ketika Ateis. mau meninggal minta pendeta. Betul. Artinya apa? Ada sisi spiritual yang kemudian membuat kita itu dahaga dalam keadaan benar-benar dalam keadaan kita itu terjepit. Ketika kita itu sudah mulai merasa pepat dan sesak otak kita itu, kita memerlukan itu. Betul. Bukan Itu. hanya kepenatan isi otak. Kadang-kadang tidak memahami apa artinya cukup dengan harta, akan kehilangan cinta. Nah, saat itu jadi merasa gelisah. Cinta kan juga abstrak, gak kelihatan. Harta karun Betul. kan tampak banget. Asli. Iya, harta karun mau terpendam kek, terpampang kek, itu kan sesuatu hal yang tampak. Tapi pada saat kita semakin menimbun harta karun, semakin mencari yang tidak tampak, yaitu cinta. Nggak taunya dia pergi misalnya. Kamu kenapa? Kan udah dapat keluarga yang gemari Pahlo Jinawi, kenapa misalnya pergi ke sebuah tempat yang sangat sederhana dan kamu menemukan cinta yang tulus? Iya, ternyata yang ditanya itu cinta juga. Itu kenapa saya bawanya ke sana ya, Cak, maaf. Karena ini kan juga Foto sama Mas Gilang itu? Enggak. Bukan. Tapi nggak apa-apa, terminologinya melalui foto. Jadi aku mau bilang begini, kita menjelang Idul Adha, kan nggak bisa haji, umroh juga ditutup. Jadi ya wes nggak apa-apa toh. Yang penting inama amalu biniat, niatnya udah nyampe. Kan mau ketemunya di sana bukan mau ketemu masjid, pengen foto-foto di pasar seng, belanja korma, beli udah nggak ada pasar seng. Oh, udah nggak ada ya, salah. Udah nggak ada. Udah, artinya udah lama nih aku nggak balik. Iya, bener. Nah, tapi tenang aja, nggak perlu ke sana, Tuhan juga bisa ke sini kok. Iya, betul. Tuhan bisa ada di mana-mana, bukan hanya di Nabawi, Masjid Haram, gitu. Karena kan kita mau ketemunya mau ketemu Tuhan, bukan mau foto-foto di masjid, gitu. Itu maksudku itu. Karena kenapa bawanya dari soal sains dan akhirnya soal agama? Karena dibutuhkan logika, cara berpikir, buku bacaan, teman diskusi, sehingga bisa nyampe ke titik itu. Paham maksudnya ya? Jadi bukan hanya bertolak belakang antara sains dan agama. Kadang-kadang ya itu kayak perkawinan dan hubungan saudara kandung gitu. Mesti bisa deket juga. 5 tahun saya dari sekarang, 50 tahun lebih, Cais juga 50 tahun lebih, 5 tahun lah dari sekarang. Itu kan tergantung buku apa yang kita baca, Cak. Dan dengan siapa kita diskusi. Untuk bisa melihat sesuatu yang tak terlihat, tapi melihat, merasa sesuatu yang nggak terlihat, tapi terasa. Karena mendirikan sholat, kemudian selalu mengingat tiap detiknya Tuhan, Allah, gitu. Itu kan perlu ilmu juga. Kalau nggak Allah ngebom, kan begitu. Betul. Ya artinya, memang artinya gini, memang ya itu kembali ke apa yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika sains itu sudah tidak dilandasi oleh kemanusiaan, agama juga tidak dilandasi kemanusiaan, maka yang terjadilah ekses negatif gitu ya. Mau pamerin meja baru. Enggak, aku mau baca, nggak taunya kebalik, so. Kenapa kebalik? Aku, lihat aja salah mencet. Aku kaget juga. Lanjut, Kemudian di dalam sains itu juga ada ekses negatif. Kalau ternyata kemudian out of control gitu ya, itu sama saja sebenarnya. Di dalam agama juga menciptakan terorisme dan sebagainya, itu juga. Agama ini nggak luhur-luhur amat. Sains juga tidak luhur-luhur amat. Dan sains itu juga penuh perdebatan juga, penuh permusuhan juga. Agama pun juga demikian. Artinya itu kalau kita mau ngelihat sisi negatifnya. Tapi kalau ngelihat positifnya, sama-sama, dua-duanya sama-sama memberi kemaslahatan. Dan kalau menurut referensi Islam, bahwa ilmu pengetahuan itu memang Allah yang nantang loh.
Allah yang gitu. menantang. Iya, Allah yang nantang. Kasarnya gini, kamu pentokin deh otak lu. Iya, 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 Kamu iya. cari tahu deh tentang alam ini sampai mentok otak lu gitu. Itu kurang lebih Iya, kayak iya, gitu iya, lah. iya, 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 Tapi iya. nggak tahu Tuhan logat Betawi Betul, apa enggak betul. ya. Tapi kurang lebih kayak gitu. Iya, iya, iya. Lalu-lalu. Tapi Oh, memang seperti itu. dan aku ketawa orang Madura ngomong lalu. so so Betawi. Ini soal Betawi, congkak. Jadi memang Iya, iya. jadi agama sendiri memang memberi ruang-ruang itu. Ruang-ruang ilmu pengetahuan. Ini bukan diseret paksa. Ada beberapa pemikir yang mengatakan sampai kapanpun agama itu nggak bakal matching dengan ilmu pengetahuan. Kalaupun ada yang berusaha matching-matchingin itu diseret paksa. Menurut saya enggak. Karena saya kalau dari perspektif Islam, memang ilmu pengetahuan itu ditantang sama Allah. Meskipun sama Allah dikasih margin gitu. Dikasih margin. Iya, 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 Ilmu iya. kalian itu hanya setetes di Iya, dari lautan. lautan. Nah, itu ada Iya. margin. Kenapa di situ? Supaya manusia itu ketika punya ilmu pengetahuan itu tidak arogan. Tidak kemudian merasa menjadi lebih besar. Nah, Betul. efeknya apa? Pada akhirnya ketika orang itu menekuni ilmu pengetahuan dengan rumus-rumus dan kalkulasi yang menurut dia presisi, lalu dia kemudian menyatakan tidak ada Tuhan. Memang ini efeknya. Margin itu Iya. dilewati sama mereka. Garis demarkasi Iya. yang sama Allah udah diberi nih, garis putus-putusnya, dia langgar kemudian. Apa yang Betul. terjadi? Nggak percaya Tuhan. Betul. Pada akhirnya apa? Sains itu bukan berarti selalu maslahat juga. Kalau sudah berlebihan, ozon bisa bolong, ada Iya, climate change, itu dampak negatif dari semua itu. Betul. Ini kan arogansi manusia, melewati limitasi itu tadi. Benar. Pokoknya jangan sombong lah, karena sombong itu adalah selendangnya Tuhan. Jangan pakai selendangnya Tuhan. Gitu kan ya? Gitu lah. Betul. Aku tuh lagi nyari ini, makanya tadi kepencet. Sangkain suruh kasih lihat meja. Bukan, aku tuh lagi baca tulisan ini. Onal de Danis. Cais, aku menemukan masjid melalui maps, peta yang ada di gadget. Ada sebuah tempat paduan antara sains dan ketuhanan. Jadi ingat novelnya Da Vinci Code saya. Silakan, Cak. Bisa nggak tempat ibadah memadukan itu dan itu menjadi pusat kesadaran umat? Apapun agamanya. Ya, kalau kita kan tahu sekarang semua kan bahwa fungsi masjid itu juga adalah sebagai mercusuar keilmuan. Makanya masjid juga kan, kalau masjid yang pakai nalar lah ya, yang sehat itu dilengkapi dengan perpustakaan dan sebagainya. Dan saya salutnya, ini saya nggak tahu ya kalau di Arab atau di sini juga adalah sebagian. Di Masjid Al-Azhar itu juga ada perpustakaannya, di Istiqlal juga ada. Di Amerika itu hampir semua masjid yang saya temukan, mulai dari Jersey, di Virginia, segala macam, semua masjid itu selalu ada menyediakan buku-buku. Itu keren. Di Amerika loh ini. Artinya apa? Bahwa masjid itu juga bagian dari mercusuar keilmuan. Itu juga terjadi pada zaman Bani Abbasiyah juga. Diskusi dan diskursus keilmuan secara interaktif itu dilakukan di masjid. Sampai sekarang tradisi itu terjadi di Arab. Kita kalau ke Masjid Nabawi atau Masjidil Haram ada orang yang kayak memberi keilmuan, meskipun itu kita mungkin itu ilmu fikih atau ilmu tarikh atau apapun gitu ya. Tapi paling tidak memang masjid itu memang menjadi diskursus. Kalau sekarang kan udah ada teknologi ya, bisa dengan segala macam bisa. Kalau zaman dulu itu memang tempat pertemuannya itu di situ. Baik, kalau begitu tempat berdebatnya lah gitu. Iya, tempat saling menemukan, bisa sepakat untuk tidak sepakat pun di situ, begitu ya, dengan situasi yang damai, hati yang damai. Nah, betul nggak Cais? Ya memang, ya ini kembali ke tulisan saya tentang pisau dapur itu. Apapun bisa menjadi, ketika sudah di luar kontrol, maka pisau dapur itu bisa buat motong sayur dan juga bisa buat nusuk perut orang gitu. Banyak juga diskursus keilmuan di dalam agama itu yang pada akhirnya kemudian saling bunuh dan bisa menimbulkan perang. Banyak itu. Banyak sekali sejarah itu. Ada ulama besar pada zaman Khalifah, maaf saya lupa. Tapi Khalifah ini adalah penganut paham Mu'tazilah. Lalu dia memanggil ulama terkenal itu.
Dia disuruh menyatakan bahwa Al-Quran itu makhluk apa bukan. Si ulama mengatakan bukan. Si Khalifah sang raja ini meminta itu harus makhluk. Ulamanya tetap kekeh nggak mau. Akhirnya ulama itu dibantai habis, disembelih di situ, digantung di pohon kurma di depan kerajaan itu. Tahu nggak berapa lama itu mayat diturunkan dengan tulisan digantungkan di kupingnya itu. Ini adalah pengkhianat agama. Tahu nggak berapa tahun diturunkan? 6 tahun setengah baru diturunkan tengkoraknya. Allahu Akbar. Ini adalah pertentangan antara sains dengan agama yang kemudian disikapi dengan tidak dewasa dan di luar perikemanusiaan, pada akhirnya pembunuhan. Dan sama juga ketika Bani Abbasiyah diserbu oleh pasukan Mongol, itu literatur Islam yang ditenggelamkan di sungai Tigris, di sungai Tigris itu luar biasa. Sampai warna sungai itu berubah sesuai warna tinta. Saking banyaknya. Iya. Warna tinta itu berubah, sungai itu menjadi warna tinta karena saking banyaknya buku-buku yang dibuang, yang ditenggelam dari Baitul Hikmah tadi. Ini kan sains dengan agama yang keseret-seret juga ke dalam agama yang diluapkan dalam kebencian dan dendam gitu. Sering terjadi seperti itu. Jadi kita sepakat ya dengan Mas Sidik 1468 yang menulis sains harus dipegang oleh orang yang tidak bermasalah. Jadi harus dipegang dengan orang yang damai, yang sejuk, yang moralnya tuh baik. Nggak ada masalah dengan mentally. Humanity. Karena semua agama itu memang berbasis kemanusiaan. Semua nabi-nabi juga ditegur kalau keluar jalur dari kemanusiaan ya ditegur sama Allah. Artinya agama itu tetap harus on point, dia tetap harus on track dalam humanity, dalam kemanusiaan. Demikian juga sains juga dan agama juga. Saya terus terang begini, sekali lagi saya mesti cerita. Di Facebook itu ada perdebatan tentang sains, agama, filsafat dan sebagainya itu antara Mas Gunawan Muhammad, ada Sulak, ada Mas Hamid Basaib, ada Gus Ulil juga di situ. Itu luar biasa. Saking jelimetnya saya itu berminggu-minggu baca itu saya sampai mumet sendiri. Ya Allah, ini saya memang harus nyari langgar di desa-desa yang lapuk ini. Bener, jadi tulisan saya tentang itu terinspirasi dari situ. Makin saya melihat ini lama-lama, saya terus terang begini Mas Anas. Ketika saya baca bukunya Richard Dawkins itu, ini saya yang menurut saya sih, pokoknya keberadaan Tuhan itu harga mati lah. Siapapun yang mengateiskan saya, itu harus langkahi dulu mayat saya kan gitu kurang lebih. Saya bukunya Richard Dawkins itu, saat itu juga saya hampir jadi ateis. Serius. Iya. Ini memang sebenarnya kayak gitu. Apalagi anak-anak muda yang skeptis, anak-anak milenial yang sebenarnya masih terombang-ambing. Baca bukunya Richard Dawkins yang Outgrowing God itu. Bisa pindah langsung. Bisa, bukan kan buku pertama God Delusion. Outgrowing God ini udah rada, menurut saya udah rada kalem karena pemantapan. Yang namanya God Delusion itu kita disuguhkan oleh bukti-bukti sains. Kan ahli biologi ini Richard Dawkins. Iya. Benar-benar Tuhan tuh nggak punya peran di dalam kehidupan manusia itu. Semuanya terjadi secara natural, alami dan sebagainya. Coba bayangin. Makanya ini orang-orang yang beragama ini jangan seenaknya main teriak segala macam, bakar sana sini, nuding kafir sana sini. Itu lu pikirin generasi kita itu. Kalau ketemu Richard Dawkins, ateis semua mereka. Betul, percaya. Makanya itu yang tadi aku bilang, Cais, bahwa kita 5 tahun ke depan adalah tergantung buku apa yang kita baca dan dengan siapa kita berdiskusi. Kalau misalnya baca buku tentang ateis tadi, tapi diskusi sama Cais, ya netral lagi, otaknya neutral lagi gitu loh. Jadi nggak ke kiri-kirian. Sama kayak ada tulisan di captionnya Cais, aku ketawa-ketawa ngakak. Malam-malam aku ketawa sampai mana? Itu kaos Messi lagi. Iya. Aduh, maaf. Itu kejadian bener loh, demi Tuhan loh itu. Aku sampai batuk-batuk malam sama Gilang ketawa-ketawa. Aku bilang, wah ini saudara kita nih memang luar biasa ini Bapak. Aku bilang gitu. Apa kamu lihat kaos Messi itu terus kamu percaya Messi ada di mana-mana gitu? Aku cerdas banget. Saudara kita ini cerdas banget Bapak Gilang, aku bilang gitu. Saya tentang itu kita nyambung tahu nggak sebetulnya? Ya itu dia. Jadi
ketika ini kembali juga sebenarnya gini, ketika orang itu beragama juga tanpa nalar, tanpa metafisik, tanpa sains juga, dengan kemampuan otak yang tidak digunakan secara maksimal, maka kemudian kita itu benar-benar menjadi zombie. Zombie itu sendiri sosok fiktif yang tidak dinyatakan kebenarannya di sains dan juga di agama. Mana ada orang hidup mati hidup lagi gitu kan. Di sains juga ditentang itu. Nah, ini zombie-zombie ini yang kemudian ya itu kata saya yang nyablon bendera sendiri, dibakar-bakar sendiri. Pak, apa buktinya komunisme itu menurut sampean kok bisa bangkit di sini? Lu itu kaos itu kan banyak. Saya mau ketawa. Untung nih orang nggak ke Vietnam. Di setiap pojokan ada Palu Arit. Dibakar semua itu Hanoi. Saya pas dijebak di situ, OB itu. Kok persis orang itu saya tanya, keyakinan sampean kok komunisme bangkit itu gimana? Ya itu orang pakai kaos Palu Arit bebas saja, sama pemerintah didiemin gitu. Kan ini sama pemerintahnya. Lah kok bersamaan dengan office boy yang nganterin kopi itu kok pakai Barca gitu. Kaos Barcelona itu. Pas balik, Messi. Wah, ini bahan ini. Ini kan biasa, ini kan circumstances kan. Ini harus dibuat alat perlawanan. Saya panggil. Mas. Siapa nama sampean? Arman, Pak. Oh ya, sini. Saya suruh, kamu berdiri dekat saya. Mereka ini udah berjejer kan, ini kayak round table gitu. Round oval. Nah, terus coba sampean berbalik. Ini apa ini? Messi, Pak. Nama kamu siapa? Arman. Nah, ini. Sampean percaya dia ini Arman atau Messi, saya bilang. Yaitu Arman, Pak, OB kami. Bukan Messi kan. Kalau sampean percaya sablonan kaos, seharusnya sampean percaya Messi ini ada jadi OB juga. Nganterin kopi saya. Orang ini kadang-kadang terlalu zombie ini terlalu menyimplifikasi sesuatu yang nyata. Betul. Ya? Terlalu, ya sorry to say lah ya. Memang ya saya nggak nganggap mereka ini tidak berkemampuan. Sebenarnya fitur nalar sehatnya saja dia itu tidak sering diaktifkan. Menurut saya. Baik. Jadi, kalau saya habis ini dihujat sama hater, tanggung jawab. Hater saya di akun saya itu luar biasa itu, ribuan jumlahnya. Jadi aku tuh mengambil kesimpulan bahwa dengan sebuah kepekaan yang kan Iqra itu bukan hanya sekedar membaca kitab. Iqra itu bukan hanya sekedar membaca kitab. Iqra adalah juga membaca tanda-tanda yang Allah kirimkan untuk nalar kita berjalan sehingga sains dan agama itu bisa berdampingan mesra layaknya suami istri yang bisa tak terpisahkan karena udah ditakdirkan. Atau kita tidak bisa memilih dari rahim mana kita dilahirkan, maka kita punya kakak yang bagaimana, adik yang bagaimana, gitu ya. Harusnya sains dan agama seperti itu. Maka Iqra itu bukan hanya membaca kitab, tapi membaca tanda-tanda. Ini walk the talk. Jadi apa yang diomongin sama Cais itu dilakukan. Ketika Cais dengan cepat menangkap tanda-tanda kiriman Allah yang bernama Arman. Kan begitu. Iya, bener. Sorry, saya lupa, bukan Arman, Amran, saya lupa. Kalau gitu dia lebih Islami lagi namanya, bukan Messi. Iya. Amran. Saya baru kok Arman sih gitu, kok kebagusan gitu loh. Iya, soalnya Cais dengernya Arman Maulana, penyanyi gigi. Iya. Jadi ingatnya Amran. Nah, kalau begitu kan sebetulnya adalah kecepatan daya pikir kita, logika kita menangkap tanda-tanda yang Allah berikan. Nah, sebenarnya itu bisa membuat sebuah agama dan sains itu bisa berdampingan. Berbeda dengan kelemahan dan kelebihannya kan tergantung operatornya. Kenapa agama menjadi anak-anak muda tuh skeptis dan makin banyak orang yang akhirnya untuk anak muda ya yang menjadi ateis karena tidak halusnya penyampaian agama itu sendiri sebenarnya. Betul. Sangat Silakan betul. Cais. Karena memang begini ya, kalau kita mau mengukur level kesulitan kita,
ya kembali ke pembahasan kita yang sebelumnya, meyakinkan seseorang bahwa benda yang tidak terlihat dan tidak teraba itu ada, itu memang susahnya setengah mati. Iya. Memang Iya. luar biasa. Beda Iya. dengan ini misalnya, ini saya tutup mereknya. Misalnya Iya. ini ada air botol plastik. Botol plastik ini jelas, nggak usah disebutkan bahwa ini air dengan botol plastik. Orang ini apa gitu, udah dia udah Iya. bisa menjawab itu. Ini gampang sekali. Iya. Nah, saya ingat kepada cerita yang di Somaliland itu, Iya. yang Mahmud yang ditahan karena dianggap blasphemy, yang dianggap menghina agama, karena dia Iya. memprotes sholat istisqa. Jadi setiap Somaliland itu kekeringan tiap tahun hanya dengan sholat istisqa. Kekeringannya makin terus menjadi. Tidak turun-turun hujan juga. Lalu diprotes juga sama Mahmud. Loh, ini nggak benar ini. Masa kita cuma nyenderin sama doa? Negara-negara maju itu sudah bikin hujan buatan. Nah, inilah menurut saya gini. Betapa indahnya kalau agama dan sains itu saling menopang gitu. Selain sholat istisqa juga membuat hujan buatan kan enak. Mungkin orang yang terlalu pro kepada sains mungkin ya nggak usah sholat istisqa lah kalau cuma hujan buatan. Orang yang percaya yang pro sama agama bilang, loh itu kan hanya hujan buatan, bukan hujan yang asli. Sampai kapan kita harus bergantung kepada hujan buatan yang dibuat oleh manusia? Kan gitu pasti kalau yang pro agama. Betul. Padahal hujan buatan itu sendiri kalau kita mau telaah secara spiritual, hujan buatan sendiri itu juga dari Tuhan sebenarnya. Kan sama kadang-kadang. Rezeki yang diberikan Allah kepada kita itu sebenarnya haknya orang lain. Setidaknya kalau kita beli barang, ya itu haknya dia, kan gitu. Iya, betul. Kita memberi pengamen, ya itu mungkin haknya dia. Kan sama seperti itu, cuma melewatin jalan yang agak berliku saja. Makanya menurut saya, pertentangan antara sains dengan agama itu nggak perlu diperdebatkan juga. Toh pada akhirnya kita itu, seperti yang kata Bubu tadi, saya setuju banget tuh. Memang brilian itu. Pada akhirnya kita itu menjadi lebur dalam satu ruh gitu loh. Satu ruh yang sebenarnya tidak bisa diraba dan tidak bisa dilihat. Benar. Kelahiran juga dimulai dengan itu, kematian juga diakhiri dengan itu kan. Benar. Balik lagi jadi makhluk spiritual. Iya, saya capek baca perdebatan, udah bahasanya berat, nggak bisa dikonsumsi. Coba Jurgen Habermas. Ya Allah, ini zaman saya di Amerika, saya udah mulai lupa nama itu kan. Terus, aduh pokoknya ribet-ribet lah dengan bahasa yang ini apa lagi ini. Makanya saya ingat, wah ini surau saya ini kayak di Madura, saya mending ke sana aja lah, nggak dengar apa-apa, lebih tentrem kan. Ini ada Mbak Nana Arsiana nih orang Surabaya. Surabaya sama Madura nih deket nih, makanya langsung kasih jempol. Tretan Tibi, ngerti nggak? Oh ya, semua harus tahu Mbak Sahnas ini berdarah Madura juga. Berdarah Madura. Beliau ini ningrat di Madura, ini saya kasih tahu. Tapi nggak bisa bahasanya. Itu kan nenek, bukan saya. Jangan banggalah dengan darah biru selama bahasanya aja masih nggak ngerti. Iya, bener. Cak Is, lanjutin. Jadi panjenengan waktu dalam diskusi oval itu bukan meja bundar, meja oval gitu ya. Terus terakhirnya panjenengan disuruh mimpin sholat. Mereka percaya dipimpin saya Lenin. Saya sebenarnya menolak. Saya mati-matian menolak karena begini, Bubu. Saya berpikir, oh ini jangan-jangan mau ngetes saya. Kalau dia memang ngetes saya pasti ria. Sholatnya pasti ria, ya kan? Seharusnya betul. Biasanya baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Pasti dilegok-legokin, dicengkok-cengkokin kan, biar gaya gitu kan. Kalau ria kan begitu. Wah ini nggak bener ini. Saya menolak, berusaha menolak. Tapi ya akhirnya ya udahlah. Saya pakai kaos tulis-tulis juga, pakai celana jeans. Wah kacau ini. Yang lain ini kan ya mohon maaf, saya bukan stereotip ya. Ya celana cingkrang, rompi yang berkantong-kantong gitu kan. Habis lah Cak Is dengan celana jeansnya itu. Iya, wah celana jeans, kaosnya nggak usah sebut merek lah, kaos motor. Di sini tulisannya itu apa Canggu, Parma, apalah gitu, workshop segala macam. Wah ini kacau ini. Ya tapi akhirnya saya terima juga. Saya kok gini loh. Akhirnya
oh, ini saya yang tadi beberapa 1 jam yang lalu saya dikomunis-komunisin itu ini kok saya jadi imam. Saya noleh. Bapak-bapak ini kan nggak merasa diimamin oleh Lenin kan, saya bilang gitu. Ketawa mereka kan. Ya udah saya takbir aja. Saya mau gantian ini. Saya udah baca Assalamualaikum, ya. Habis salam udah kan selesai sholat. Saya persilahkan salah satu yang sangat agamis menurut saya karena nyerangnya itu selalu pakai hadis, pakai apa gitu kan. Saya, Pak, biar gantian sampean mimpin baca-baca doanya ya. Baca apa, Mas? Jangan tahlil, saya nggak mau katanya. Oh, oke lah gitu. Saya, oh ini jelas ini benderanya gitu kan. Nggak mau tahlil. Udah ya, baca ayat kursi aja, Pak. Itu sangat bagus. Itu di semua aliran ayat kursi itu memang sangat inilah ijabah saja. Diterima gitu. Dia baca ayat kursi. Ini mohon maaf, ini saya bukan mau saya ini seolah-olah jago, enggak. Serius. Demi Allah nggak ada niat itu. Ketika dia baca ayat kursi, Mak, kok kayak begini? Inilah yang mengkomuniskan saya tadi itu. Yang mengaku paling beragama. Ini mohon maaf. Terpaksa akhirnya, karena ini kan soal ayat Al-Quran. Cara bacanya salah. Tajwidnya salah. Wah, pokoknya curan-curan. Saya akhirnya terpaksa, ini cerita serius sih. Akhirnya, Pak, saya mohon maaf. Sebelum Bapak itu punya suudzon kepada orang lain tentang komunisme, tentang apa, bisa nggak Bapak benerin dulu cara baca Qur'annya, saya bilang. Karena ini basic, Pak. Kalau sampean salah baca Qur'an, sampean dengan berteriak-teriak atas nama agama begini. Lain cerita kalau Bapak itu baca Qur'annya di rumah, mojok sendirian. Ini soal spiritual, ini soal sacred action yang saya bilang itu. Tapi kalau Bapak bersuara di jalan-jalan dengan bacaan Al-Quran yang kayak gini, ini benar-benar nggak matching, Pak. Ini berubah makna, berubah segala macam. Saya benarkan di situ. Akhirnya happy ending. Jago saya di situ. 7 orang jadi follower saya dari situ. Kenapa saya tahu bagian dari itu? Dia japri, Mas, saya udah follow sampean. Wih. Dengan emoticon yang itu, yang apa ininya heart itu mata ya. Kacau. Untung nggak emotikonnya dikasih Arif. Nah. Mohon maaf Haji Aryo. Ini yang bawa saya itu namanya Haji Aryo. Ini sumpah-sumpah nggak ngejebak. Saya yakin ini kong kali kong ini. Saya dijebak ke forum itu. Haji Aryo ini kurang ajar ini. Soalnya Pak Haji Aryo nggak bisa ngejelasin ya, yang bisa ngejelasin kayak begituan mah cuma panjenengan gitu. Apaan Haji Aryo sealiran loh sama mereka. Saya ceritanya itu ada yang ngesut loh, ada yang ngerekam. Dipikirnya mungkin istilah ini akan dipermalukan. Saya akan shoot dan akan saya viralkan, mungkin begitu. Saya yakin udah dihapus tuh rekaman. Yakin saya dihapus. Jadi kesimpulannya Cak, sebetulnya dari walaupun kita ketawa-ketawa, tapi ini ilmunya nih bergizi banget, dalam banget. Jadi jangan pernah takut dengan perbedaan. Sains dan agama adalah sebuah benda yang sangat berbeda, tetapi itu semua dari Tuhan. Bicara tentang hujan alami dan hujan buatan sekalipun, itu saya pun menjadi bisa membenang merahkan keurusan unta atau kuda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh diikat dulu, baru habis itu masuk ke masjid, ya kan? Yang penting usaha dulu sebagai manusia. Iketan itu kan teknologi, kan dia kan nggak ngikat pakai rumput, iketannya kan pakai tali. Tali itu adalah temuan dari sebuah teknologi, kan begitu ya? Jadi masuk aja dulu lewat teknologi, diikat unta atau kudamu, habis itu kau masuk ke masjid, kau bicara dengan Tuhan. Kan begitu kan? Jangan nama amalu biniat. Jangan niatnya karena mau sholat dan yakin bahwa dia nggak kabur tuh binatang tunggangan itu. Ya enggak lah, gitu kan ya. Kabur lah kalau nggak diikat. Kabur lah kalau nggak diikat, kalau nggak pakai teknologi. Masa ditiup, diam. Mungkin. Kudu ada teknologinya gitu ya. Jadi mau cerita hujan buatan, unta atau kuda, sebetulnya Allah benar, sangat benar. Allah men-challenge manusia untuk mempelajari teknologi dan bertemu dengan Tuhannya.
Karena apa, Cais? Aku tuh teringat ayahku sebelum meninggal, almarhum itu kan bypass ya. Nah, di rumah sakit besar jantung harapan kita, luar biasa. Waktu itu ayahku kan pekerja Pertamina, habis itu dikasih pilihan mau operasi bypass di mana, mau di Indonesia atau silakan pilih di rumah sakit mana di luar Indonesia. Kemudian ayah saya almarhum mengatakan saya mau yang di Indonesia saja, supaya kalau ada apa-apa anak-anak saya ada di sebelah saya, begitu kan? Yang ada kan anak-anaknya kan termasuk saya dong, termasuk saya. Dan saya itu pernah satu lift dengan dokter-dokter gitu ya, ahli jantung. Dan saya baru tahu operasi jantung tuh kayak, kan apa rongga dadanya tuh kan dibuka dulu kan Cais. Kemudian pakai alat, kemudian dibuka pelan-pelan. Tuk, 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 pelan banget gitu ya. Baru mereka sudah kebuka, baru operasi kan begitu ya Cais. Bayangkan jantung gitu ya, dipegang di tangan manusia, itu kan udah kayak setengah Tuhan. Bisa ngikutin maksudnya Cais ya? Jadi bagaimana jantung yang tadinya kalau operasi didiemin dulu, denyutnya diganti sama mesin. Habis itu kan dibikin denyut lagi kalau udah selesai bypass. Kira-kira begitulah ya, gitu loh. Maafkan kalau misalnya kronologisnya itu salah karena saya nggak pernah sekolah kedokteran, tapi kira-kira begitu. Bayangkan tangan manusia menghidupkan jantung lagi, itu emang berasa setengah Tuhan. Jadi dalam arti kata begini, teknologi lebih dulu belajar sains apa lebih dulu belajar agama? Bisa ngikutin maksudnya ya Cais ya? Iya, bisa. Tapi sebenarnya begini, kalau kita mau melihat ke kesejarahan itu, yang jelas kan memang agama lebih dulu, baru ilmu pengetahuan kemudian. Itu udah pasti. Artinya ini bukan sesuatu yang debatable gitu ya. Memang seperti itu. Kalau kemudian teori Darwin menemukan teori evolusi, kan berusaha mundur sebelum manusia kan. Saya kadang-kadang mendapatkan pertanyaan begitu tentang teori evolusi itu. Teori evolusinya Darwin itu. Kalau memang manusia ini berasal dari evolusinya monyet, tapi kenapa kok monyetnya masih ada? Berarti tidak ada teori evolusi di situ. Ini kan berarti gugur karena teori evolusi itu dibuat kemudian. Makanya dia kemudian berusaha untuk step by stepnya seolah-olah dari primata, dari monyet. Loh, kalau memang berevolusi kok monyetnya masih ada? Ini gimana ceritanya kan begitu. Nah, makanya saya tetap meyakini bahwa ya satu memang ini kekuasaan Allah dan saya nggak ragu sedikit pun Allah itu ada. Lalu kemudian sebagai perpanjangan tangan Allah kepada manusia, aturan-aturannya, norma-normanya, akhlak, moral dan sebagainya itu memang agama itulah kemudian yang menjadi media. Kalau kemudian agama itu memberi ruang-ruang kepada ilmu pengetahuan, ya wajar saja. Tapi bagaimanapun kan agama ini setelah manusia ada. Artinya begini, agama itu secara entitas. Ketika manusia ini sudah menjadi enklav, satu komunitas. Kita meyakini bahwa Nabi Adam itu sudah membawa agama tauhid. Kita meyakini itu. Tapi kan masih belum membentuk entitas. Masa umatnya cuma Nabi Adam sama Siti Hawa aja gitu. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Artinya memang siapa mau ke siapa juga gitu. Oh Nabi Adam ini penghuni surga. Artinya yang membentuk menjadi satu institusi, entitas itu kan setelah manusia mempunyai komunitas. Menjadi satu enklav gitu. Nah, disitulah timbul ilmu pengetahuan, rasa curiosity-nya, ada penasarannya. Lalu manusia itu ngelihat bintang, ngelihat bulan. Makanya kemudian dia berhitung. Nah, ini kan sama dengan teorinya Newton segala macam yang mengatakan, loh ini yang diem ini, yang bergerak ini bumi, yang diem matahari. Lalu Newton keluar, enggak kok ini sama-sama bergerak ini. Matahari bergerak, bumi bergerak. Itulah flexibility dan juga turun naiknya dalam perdebatan dalam sains itu juga terjadi seperti itu. Dari mana? Ya manusia dulu, agama dulu. Kalau nggak ada agama itu, tidak ada ruang-ruang untuk itu. Artinya begini, sains itu tercipta, apapun motivasinya. Memang banyak ada sains yang kemudian ingin membuktikan bahwa Tuhan itu nggak ada. Ada. Dari awal memang termotivasi seperti itu. Seperti Stephen Hawking kan memang, saya ingin membuktikan nih bahwa Tuhan itu nggak ada. Lalu dia menggunakan secara maksimal kemampuan otaknya melalui sains. Pada kesimpulan akhirnya ya Tuhan nggak ada, kata dia. Nah, ini kan banyak motivasinya. Artinya apa? Ketika ada agama, orang itu tertantang.
Agama mengatakan begini, orang tertantang, oh ini harus saya buktikan ini. Entah itu nanti buktinya salah atau tidak, yaitu pada akhirnya terjadi penyelewengan-penyelewengan itu, seperti Darwin itu. Ketika Darwin mengeluarkan teori evolusi, agama menjadi patah teorinya. Sejarah-sejarah tentang Nabi Adam segala macam jadi patah semua. Nah, inilah kemudian yang tidak terjadi matchingnya itu. Padahal semua sains itu terinspirasi dari agama. Pasti. Betul. Di dalam agama Kristen, di dalam agama Islam, dalam agama ini, semua itu lebih awal agama daripada ilmu pengetahuan. Betul. Agama yang merangsang ilmu pengetahuan untuk tumbuh. Betul. Seperti itu juga kita lihat kan di Hindu dan Buddha. Jadi mulainya agama dulu, baru ada budaya. Iya. Kemudian sama. ada bikin candi habis itu. Ya memang seperti itu. Sama seperti ketika manusia-manusia gua zaman dulu itu. Ketika dia keluar, ketika dia tahu bumi, lalu dia menuhankan matahari. Itu aja dulu. Artinya di situ ada konsep teologi sudah. Bahwa ada, jadi power among power gitu. Jadi ketika dia melihat matahari, dia anggap, oh itu Tuhan saya. Dia sembah matahari itu. Karena apa? Menurut dia itu adalah kekuatan terbesar. Nah, ini konsep awal dari teologi kan kayak gitu. Barulah kemudian orang itu menemukan perunggu segala macam, apalah itu teknologi dari pahat segala macam itu. Ya setelah mereka menemukan Tuhannya itu. Betul. Baik, Cais, suwon ya. Terima kasih sudah diganggu sampai kita itu IG live-nya Cais masih ada di dalam mobil. Iya. Hati-hati nyetir mobil pulangnya jangan ngebut-ngebut. Iya, saya takut kalau sambil jalan sinyalnya hilang-hilang. Bener, ini kuliah 3 SKS ya Nas. Iyo. Bilang gitu semuanya pada terima kasih yang terima kasih semuanya, followernya Bubu, follower saya semua terima kasih. Dan terima kasih sekali lagi Cais, sebagai kesimpulannya sebelum ditutup adalah segala sesuatu adalah komitmen sebenarnya, ya kan? Komitmen kita terhadap ilmu pengetahuan seperti layaknya pisau, bagaimana ilmu pengetahuan itu dipakai. Apakah ilmu pengetahuan bisa backfire sehingga membuat kita mengalami kemunduran dalam agama atau membuat kita semakin dekat dengan Tuhan? Sama seperti yang saya bilang. Saya pernah wawancara dokter ahli jantung itu. Jadi kardiolog itu saya tanya, "Dok, apa rasanya ada jantung di tangan Anda? Jantung manusia buatan Tuhan di tangan Anda. Dan Anda yang menghidupkannya kembali ini jantung." Gitu ya. Kesannya almighty banget itu dokter itu. Iya. Apa rasanya? Apakah ada rasa Anda setengah Tuhan pada saat melakukan itu? Dia bilang gini, "Saya takut sama Tuhan." Bisa ngikutin ya, Cais ya? Jadi pada saat dia bikin begini, bikin sampai jantungnya bapak saya tuh hidup lagi. Iya. Terus di saat itu saya tanya, apa yang diucapkan sama Tuhan? "Jangan mati di tangan saya, Bapak Hak. Jangan mati. Ayo Tuhan, bantu saya. Ternyata waktu seseorang bisa melakukan setengah Tuhan. Kok saya merinding loh. Wow. Jadi itu sebenarnya mereka juga butuh bantuan Tuhan untuk melakukan tindakan Tuhan yang ada di dunia ini. Karena emang itulah kita menjadi khalifah, bukan jadi bikin pengrusak. Dengan ilmu pengetahuan, jangan dirusak bumi ini. Kita diciptakan jadi khalifah, bukan jadi tukang ngerusak dengan melalui ilmu pengetahuan. Dan selalu komit dengan segala pilihannya, komplit dengan resikonya. Masih ingat kan cerita sahabat saya yang pokoknya dia semua agama dia udah jalanin. Terus aku sampai tanya, "Kamu tuh agamamu tuh terakhir tuh apa sih?" Aku bilang begitu sama sahabatku. Yang nyembah pohon toge kan? Iya. Terus dia bilang, dia sebut agamanya ini. "Loh, hari ini tuh hari raya kamu." Terus aku ngucapin selamat hari raya. Terus dia bilang, "Aku aja nggak tahu ini hari raya." Nah, ya udah, kalau kamu nyembah pohon toge aja ndak ada hari rayanya. Aku bilang. Tapi masih bersahabat. Jadi sebetulnya apapun perbedaan kita, kemanusiaan adalah jembatan
Apa yang berbeda, semua berbeda. Apa yang sama, semua bisa sama. Yang penting adalah kita membangun jembatan. Dan jembatan itu namanya compassion, manusia, dan makhluk hidup lainnya. Terima kasih, Jais! Terima kasih Bubu, terima kasih semua follower Bubu dan juga follower saya. Sampai jumpa di IG Live berikutnya. Baik, salam buat keluarga dan buat yang salam juga buat Mas Drummer. Yang sesek napas kalau difoto gitu ya. Agresif banget bininya. Apa posesif gitu? Jangan takut, buat yang telah nonton nanti akan ada di IGTV dan bisa mendengarkan lagi ilmu-ilmu dari Cais di siaran ulangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.